Selamat datang teman-teman, kembali lagi di channel Andi Darmawan bersama saya Andi Darmawan. Kita sekarang pindah ke playlist lain. Kita membahas seputar hal yang baru, yaitu sesuai dengan judulnya adalah fuzzy. Dan di sini kita akan fokusnya belum sampai ke fuzzy lebih dalam, tapi baru permulaan. Kita akan membandingkan atau apa sih hubungannya antara fuzzy dengan soft computing, terus apa perbandingan fuzzy dengan sebagai dari soft computing itu dengan hard computing, itu bedanya seperti apa, dan segala macam hal seputar sistem fuzzy jika dibandingkan dengan yang hard computing. Oke, sebelumnya teman-teman, jika kita ingin membandingkan, kita akan coba membandingkan dulu di awal bedanya soft sama hard computing. Selain artinya ya, kalau artinya yang satu soft tuh lembut, halus, lembut gitu, yang satunya keras. Bingung ya? Bingung. Karena itu kita tidak akan membandingkan berdasarkan arti dari bahasa Inggrisnya, tapi sebenarnya dari esensinya apa sih bedanya soft computing sama hard computing. Oke, kita tulis dulu soft computing. Soft computing di sini kita singkat sebagai SC aja biar lebih gampang nulisnya, dan ini HC. Di mana H adalah hard dan S adalah soft. Oke. Nah, yang paling mendasar dari perbedaan soft computing dan hard computing adalah yang hard computing itu dia tidak ambigu dalam arti dia model yang dihasilkan tuh presisi, terus lebih pas, lebih sesuai, lebih sesuai dengan aslinya jika kondisinya benar-benar sama dengan yang kita modelkan. Jadi dengan kata lain, yang HC ini punya karakteristik dia satu, tidak ambigu. Kalau teman-teman bingung ambigu itu apa, ambigu berarti dia ada apa ya, kalau kita cari dari sisi Indonesia kan ambigu itu kok ambigu sih, kok penyataannya ambigu tuh artinya bisa memiliki arti yang lain. Nah, kalau kita menggunakan hard computing itu benar-benar presisi sekali, akurat sekali untuk itu, untuk model itu, untuk model atau untuk perhitungan yang kita lakukan atau komputasi yang kita lakukan. Nah, di sini ada tidak ambigu, terus yang kedua dia modelnya presisi, terus yang ketiga dia dia bisa semakin pas atau akurasinya tinggi, atau bahasa Inggrisnya mungkin salah, dia lebih certainty. Kita tulis aja ya, akurasi tinggi. Nah, teman-teman, kalau saya tanya sekarang, apa sih bedanya akurasi dengan presisi? Ini pertanyaan paling basic, pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang-orang. Apa sih bedanya akurasi sama presisi? Ayo, akurasi itu pakai huruf A, presisi pakai huruf P. Wah, benar. Tapi bukan itu yang kita maksud. Akurasi itu adalah tingkat ketepatan, ya, tingkat ketepatan atau tingkat kepasan. Kalau lebih gampangnya kita buat misalkan ini, kita skip dulu yang tadi. Kita buat misalkan ada panah, ada target panah. Ini ya. Akurasi itu ini anggap lingkarannya skalanya benar. Dia akurasi tinggi itu maka dia semakin mendekati pusat. Dari 0 sampai 100%. Oke. Sedangkan kalau presisi itu adalah tingkat konsistensinya yang selalu sama.
presisi belum tentu akurasinya tinggi. Tapi akurasi tinggi itu kalau sekali aja kita belum tahu tingkat presisinya. Jadi saya sekali tembak, akurasi sekali percobaan langsung sekali hasil tepat sasaran 100%. Apakah presisinya tinggi? Belum tahu karena baru sekali. Presisi itu bisa kita ukur setelah berulang-ulang kali. Jadi misalkan ini kalau saya hapus dulu ya, titik pusatnya tengahnya adalah di sini. Dia baru sekali ceklek gitu. Kita nggak tahu. Saya baru sekali tembak. Tapi misalkan dia seperti ini, presisi tinggi. Atau mungkin biar lebih tinggi lagi. Di sini terus. Pas dilempar-lempar terus gitu. Ini high presisi atau presisi tinggi. Presisi tinggi. Ini akurasi tinggi. Oke. Sedangkan kalau yang dia menyebar, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, pernah sekali juga di sini tengah, itu dia seluruh ini kita sebut sebagai presisi rendah, tingkat presisi rendah. Jadi maka dari itu banyak teman-teman bilang akurasi dan presisi yang tinggi, dua-duanya. Jadi dia presisi berulang-ulang di posisi yang akurasinya tinggi. Contohnya adalah jika dia kena di sini terus, kalau kena terus di sini, maka otomatis selain akurasi tinggi, otomatis presisinya juga tinggi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya nggak tahu kenapa selalu di posisi. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke masalah tadi soft computing dan hard computing. Sebenarnya dengan soft computing itu bisa menimbulkan ambiguitas, bisa menimbulkan data-data yang ambigu atau ambigu data. Salah ya, bahasa Indonesia datanya di depan. Data yang ambigu. Terus bagaimana dengan modelnya? Apakah presisi? Modelnya daripada presisi dia lebih ke arah perkiraan atau perkiraan sebaik mungkin, hanya perkiraan ya. Perkiraan atau kita tulis model berbasis perkiraan. Dan yang terakhir adalah tingkat akurasinya, ya kita nggak bilang rendah juga, so-so lah. So-so itu apa ya bahasa Indonesia? Lumayan, akurasi lumayan atau cukup. Bisa tinggi sekali tidak? Dia tidak akan bisa setinggi hard, tapi dia cukup. Oke, sekarang saya akan memberi contoh perbandingan soft computing dan computing yang paling gampang teman-teman tangkap. Jadi gini, soft computing sini kita akan diwakili oleh fuzzy. Hard computing adalah perhitungan matematis yang detail. Oke, jadi misalkan ada orang, ini saya gambar ya, saya belajar gambar sekarang. Ada orang, sebutlah orang ini namanya A. Terus ada orang kedua, sebutlah namanya B. Ada batu melayang, ini batu melayang ke arah, ada batu melayang ke arah B. Kita tidak tahu apakah kena atau tidak. Jika kita menggunakan konsep hard computing, maka si A akan berkata seperti ini ke B. Mas B, hati-hati, ada batu dengan massa sekian, kecepatan sekian, sudut sekian, dengan besar gaya sekian, volumenya sekian akan mengarah ke Anda. Apa yang terjadi jika itu dikatakan dari si A ke B? Belum selesai dia menjelaskan
apa istilahnya, proses kedatangan si batu itu sudah kena duluan si B. Kalau soft computing itu bisa lebih simpel. Awas ada batu. Udah. Tapi pertanyaannya, apakah batunya pasti kena? Belum tentu. Nah, tadi ingat, akurasi tidak setinggi yang presisi. Mungkin kalau dia mau mendengarkan yang akurasi tadi, mungkin ternyata batunya nggak benar-benar pas jatuh tempat dia. Tapi apakah ada jaminan? Ya kan? Bagaimana? Jadi nanti hubungannya antara waktu toleransi dengan dengan komputasinya. Jadi ketepatan komputasinya. Jadi dengan kita menggunakan model hard computing itu bisa sepresisi mungkin, seakurat mungkin, namun prosesnya ribet dengan tingkat kompleksitas yang tinggi dan seterusnya, dan itu mungkin bisa diselesaikan dengan soft computing yang mungkin tidak butuh presisi akurasi tinggi. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya adalah kembali ke kebutuhan. Nah, jadi jangan sampai kalau misalkan ada orang kena lempar batu tadi gara-gara dijelaskan menggunakan hard computing, atau sebenarnya juga ternyata batunya nggak benar-benar kena dia, tapi ya nggak apa-apa, minimal lebih baik sudah tahu menghindar daripada kena kan, walaupun sebenarnya juga mungkin tidak kena. Nah, itu salah satu contoh. Contoh kedua adalah, nah ini sekarang saya gambar lagi. Jadi ini adalah mobil. Ini siap. Hapus aja ya batunya, dengan saya batu. Terus. Oke, sekarang ini ada mobil. Ini mobil. Mobil pasti punya namanya apa? Rem. Apa yang terjadi dengan rem? Gimana sih kerja rem? Kerja rem adalah memberikan gaya gesek sehingga gaya ke depan si mobil bisa berkurang. Itu kalau kita penjelasan secara fisika. Tapi kalau penjelasan secara orang awam, biar mobilnya berhenti atau mobilnya mengurangi kecepatan. Itu harapannya. Nah, sekarang pernah nggak, bayangkan nggak teman-teman, kalau rem itu isinya cuma 0 dan 1. Rem dan tidak rem. Kira-kira yang naik mobil muntah-muntah nggak ya? Jet. Nah, ya kan? 0 atau 1. Gak rem, gak rem, atau gak, atau ngegasnya 0, ini rem ya, atau gasnya juga. Ngegas itu apa sih bahasa ininya? Ya ngegas aja ya. Ngegas itu istilahnya kalau orang, wah kamu ngegas ya. Oke, ini 0 dan 1 juga, maka hanya 0, 1. Itu yang di dalam mobil juga muntah-muntah. Sehingga kan jika kita memanfaatkan fuzzy, itu kita bisa mencangkupi himpunan di antara 0 dan 1-nya di wilayah sini. Ini jadi kelihatan 0 atau di wilayah sini, di titik ini. Jadi kalau rem agak direm, rem setengah, rem 3/4 dan seterusnya. Gas juga sudah seperti itu. Sedikit digas, lumayan digas, agak banyak digas, gas penuh. Nah, jadi tidak hanya 0 dan 1. Itulah perbedaannya antara hard computing dan fuzzy. Ini versi yang saya kasih, versi yang bisa diterima teman-teman, yang versi muda ya. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa juga baca beberapa literatur seputar apa sih bedanya soft computing dengan hard computing, khususnya di wilayah fuzzy. Itu banyak buku-bukunya, di youtuber mungkin sudah ada juga yang menjelaskan lebih detail, tapi saya ini lebih ke arah lebih umum untuk memulai biar teman-teman bisa membayangkan sebenarnya teman-teman akan berhadapan dengan fuzzy itu seperti apa. Oke, sekian dari saya, video saya pertama ini seputar fuzzy, logika fuzzy. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang nanti akan membahas seputar himpunan fuzzy dan bedanya dengan himpunan klasik yang saya yakin teman-teman sudah dapat waktu SD. Kalau belum SD belum dapat, TK mungkin sudah dapat ya. Saya nggak tahu TK sekarang pinter-pinter ya. TK ada bahasa Inggris. Saya dulu bahasa Inggris belajar nggak tahu kapan ya, SD apa ya.
Tapi yang lebih keren tuh, saya kemarin pernah ketemu orang lahir di Inggris, baru 2 tahun udah bisa jago bahasa Inggrisnya loh. Hebat kan? Kita aja 2 tahun masih baru belajar ngomong pesawat aja, pecawat gitu ya. Oke, sebelum kita berubah jadi membahas yang nggak jelas, kita tutup aja video ini. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa klik like jika suka dan dislike jika tidak suka. Bye.